Tuan-tuan dan puan-puan, apa kabar tuan-tuan dan puan-puan malam ini? Ada sehat? Alhamdulillah. Malam ini saya akan teruskan buat video mengenai cerita perempuan Samaritan yang dipaparkan dalam Chronicle Bible kamu, membezakan kedua cerita daripada Injil Barnabas, satu cerita daripada Chronicle Bible orang Kristen. Memang jauh bezanya, tapi ada bukti yang Chronicle Bible itu menyalin sedikit. Ada perkataan yang sama dalam Chronicle Bible pun ada, dalam Injil Barnabas pun ada, sama perkataan itu, tapi jalan ceritanya lain-lain, jauh seperti panggang dari api. Itu belum jauh seperti bumi dan matahari. Itu dia baru jauh. Oke, mengimbas kembali cerita yang kita baca daripada Injil Barnabas. Perempuan Samaritan ini, mula-mula Yesus menunggu dekat perigi yang dipunyai oleh Joseph, anak kepada Nabi Yakub. Ini zaman dulu punya telaga. Lebih lama lagi, lebih awal lagi cerita Nabi Yusuf daripada cerita Yesus. Jadi mungkin masa itu, telaga itu sudah mungkin dalam 1000 tahun sudah. Jadi masa itu Yesus menunggu dekat pergi itu. Dia menyuruh orang dia pergi ke kedai, beli roti untuk mereka makan. Bila menunggu di situ, datanglah perempuan Samaritan untuk mengambil air perigi. Lalu Yesus berkata, "Ambilkan saya air untuk saya minum." Jadi wanita Samaritan itu, mana boleh begini? Kamu orang Hebrew, saya orang Samaritan. Mungkin orang Samaritan dan Hebrew itu bukan kawan, jadi mana boleh orang mereka suruh orang yang tidak baik-baik sama mereka. Jadi untuk mengamankan permusuhan ini, Yesus pun berkata, "Saya akan bagi kamu air untuk kamu." Mana boleh orang Samaritan kata, "Kamu tidak ada timba, tidak ada tali untuk ambil air." Jadi Yesus berkata, "Sebab kamu, aku suruh tidak mau ambil air, jadi aku balas dengan aku mengambil air untuk kamu. Bila kamu minum air dalam perigi ini, kamu akan hilang dahaga." Ya betul, tapi lama-lama kamu akan dahaga lagi, ambil lagi air. Tapi bila aku bagi kamu air minum yang aku ambil, kamu akan selamat. Kamu akan mendapat kebahagiaan di akhirat nanti selama-lamanya. Wah, betulkah? Kata wanita
Samaritan ini, kalau begitu engkau ambillah air untuk aku mau minum. Semoga aku dapat selamat di kemudian hari. Lalu Yesus berkata, boleh, tapi dengan syarat kamu panggil suami kamu. Orang Samaritan itu kata, perempuan Samaritan itu kata, aku tidak ada suami. Mana boleh, engkau ada lima suami. Perempuan Samaritan itu terkejut. Cemana boleh Yesus tahu yang dia ada lima suami. Karena itu dia tidak pernah kata pun pada Yesus dan pada siapa-siapa yang dia ada 5 suami. Lalu dia pun berpikir ini adalah mukjizat bahwa Yesus itu adalah nabi utusan Tuhan. Dia pun berkata, kamu adalah nabi utusan Tuhan, aku mau ikut kamu sembahyang. Nah, itu dia. Bila dia kata Yesus itu utusan Tuhan, nabi yang diutus dari Tuhan, dan dia ikut agama Yesus, disitulah dia dapat selamat di dunia, mendapat kebahagiaan di akhirat. Sebab dia mempercayai Yesus itu utusan Tuhan. Ingat, utusan Tuhan ataupun nabi yang diturunkan oleh Tuhan, dan dia berjanji akan sembahyang mengerjakan amalan yang dibuat Yesus. Jadi itu cantik punya cerita, boleh dipercayai, sebab Yesus memang tugas dia berdakwah supaya orang itu ikut percaya dengan agama yang dia bawa. Ini cerita boleh dipercayai dan boleh kita katakan Injil bernapas itu kitab suci. Jadi apa halnya cerita dalam Chronicle Bible ini? Ini cerita dia dalam Chronicle Bible. Bila Yesus tanya dia ada 5 suami, Yesus pun berkata, aku mau jadi suami kamu juga. Wah, Yesus mau jadi suami seorang Samaritan. Yesus tahu pun dia sudah 5 suami. Jadi kalau Yesus mau juga jadi suami dia, jadi suami yang keberapa itu? Memang yang ke-6. Wah, ini merendahkan martabat seorang nabi. Tidak ada nabi mau jadi suami seorang perempuan. Suami yang ke-5, ke-6, ke-3 pun tidak ada, ke-2 pun tidak ada. Jadi inilah cerita dari musuh Yesus, tuan-tuan. Dan tidak disangkal lagi Chronicle Bible kamu itu bukan kitab suci. Bukan, memang musuh dia yang buat, yang sengaja merendahkan martabat seorang nabi. Jadi tuan-tuan, ingat-ingatlah kamu, jangan tertipu. Dalam dunia ini banyak penipuan. Kalau kamu tertipu, terutama dalam kepercayaan, habis neraka menunggu. Jadi buatlah pertukaran, tuan-tuan dan puan. Janganlah takut janganlah takut membuat pertukaran. Bersedialah untuk membuat pertukaran. Jangan ditipu. Dalam dunia ini banyak penipu. Sekiranya kamu akan mengubah agama kamu, kawan-kawan kamu itu marah.
Sebab dia tidak mau kamu akan masuk surga, dia masih masuk neraka. Sebab percaya yang batil-batil, yang tidak benar. Itulah saja tuan-tuan, sedikit cakap saya, ngomong saya di malam ini. Sekian, terima kasih.